Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari SGD A5 akan mempresentasikan hasil studi kerja kami yang berjudul Risiko Pemberian Vaksin COVID-19 terhadap Lansia. Bisa di next slide. Berikut adalah anggota dari SGD A5. Bisa di next slide. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Alan Nurul Farika dengan 3 Digi Mitra Tempat akan melanjutkan bagian latar belakang. Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasi wabah COVID-19 di Cina sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern, yang menandakan bahwa COVID-19 sebagai ancaman global dunia. Vaksin adalah cara yang paling efektif dan ekonomis dalam mencegah penyakit menular. Pengembangan efektif terhadap infeksi SARS-CoV-2 pun sangat diperlukan dalam hal ini. Lansia merupakan kelompok orang tua yang rentan mengalami gejala yang lebih berat jika terinfeksi COVID-19, maka mereka perlu mempersiapkan pertahanan yang lebih kuat pada kondisi kesehatan yang optimal. Hal tersebut terkait dengan penurunan daya tahan tubuh dan penyakit komorbid yang diderita lansia. Data mortalitas akibat COVID-19 pada lansia semakin tinggi hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil scoping review dari 7 artikel mengenai lansia dan COVID-19, didapatkan bahwa rata-rata usia lansia yang terserang COVID-19 adalah 72,43 dengan standar defisiensi bahwa perempuan lebih banyak terserang, yaitu sebanyak 241 responden atau sekitar 56,97%. Imunisasi bagi lansia dapat diberikan sebagai upaya bentuk pencegahan. Lansia rentan terserang sebagai penyakit termasuk COVID-19 karena sistem imun yang melemah ditambah adanya penyakit kronis dapat meningkatkan risiko COVID-19 pada lansia. Dengan terjadinya proses degenerasi pada lansia, hal tersebut mendukung risiko terjadinya infeksi COVID-19 yang menimbulkan gangguan yang parah, bahkan kematian pada lansia. Kemudian selanjutnya, untuk kerumusan masalah, berdasarkan uraian latar belakang yang telah diperoleh, maka dapat dirumuskan masalah yang pertama, apa definisi dan etiologi dari COVID-19, kedua, bagaimana prevalensi dan patogenesis mengenai COVID-19, ketiga, bagaimana tanda dan gejala dari terserangnya COVID-19, keempat, apakah definisi vaksin serta jenis dan komponennya? Kelima, bagaimana mekanisme kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi vaksin COVID-19? Keenam, apa definisi lansia serta risiko dari pemberian vaksin COVID-19? Dan yang ketujuh, apa alternatif dari pencegahan COVID-19 bagi lansia? Selanjutnya, untuk tujuan dan manfaat, pada tujuan umum, penulis dari tugas ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai vaksin COVID-19 khususnya pada lansia dengan tujuan memahami risiko yang dapat terjadi dari pemberian COVID-19 tersebut pada lansia. Untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk mengetahui lebih dalam mengenai COVID-19 mulai dari definisi, etiologi, prevalensi, patogenesis, tanda, serta gejala dari terserangnya COVID-19. Kedua, untuk memahami tentang vaksin mulai dari definisi, jenis, komponen, mekanisme kerjanya, serta faktor yang memengaruhi vaksin COVID-19. Yang ketiga, untuk memahami lebih dalam mengenai hubungan lansia dengan vaksin COVID-19 dengan mengetahui definisi, resiko, dan pemberian vaksin COVID-19, serta alternatif apa yang baik untuk pencegahan COVID-19 bagi lansia. Untuk manfaatnya, yang pertama dapat mengetahui lebih dalam tentang COVID-19 dari definisi, etiologi, prevalensi, patogenesis, serta gejala dari terserangnya COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui lebih lanjut dan mengenai vaksin mulai dari definisi, jenis, komponen, mekanisme kerjanya, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi vaksin COVID-19. Dan yang ketiga, dapat mengetahui dan menambah ilmu mengenai hubungan lansia dengan vaksin COVID-19 dengan memahami definisi, resiko dari pemberian vaksin COVID-19, serta alternatif apa yang baik dari pencegahan COVID-19 bagi lansia. Sekian dari saya, selanjutkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya David Daniel Sagiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi dan etiologi dari COVID-19 itu sendiri. Perkenalkan, saya David dengan 3 digit NIM terakhir 117. Untuk definisi sendiri, COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019, suatu wabah yang dilaporkan tadi pada tahun 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok. Wabah ini berasal dari virus SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam kelas beta coronavirus. Untuk definisi dari coronavirus itu sendiri, dia mengambil kata dari corona atau berbentuk seperti mahkota, yaitu spike pada lapisan terluar dari virus tersebut. Untuk etiologinya, virus ini disebut dengan novel coronavirus 2019, memiliki kesamaan urutan sebanyak 88%, urutan genom dengan 2 coronavirus sistem pernapasan akut yang berasal dari kelelawar. Namun berbeda dengan coronavirus sindrom pernapasan akut yang tadi, oleh karena itu virus ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus ini memiliki selubung dan asam ribonukleot tunggal dan memiliki 4 protein struktural utama pada selubung virus. Salah satunya adalah protein S atau spike yang mengikat reseptor angiotensin
converting enzim 2 atau ACE2 untuk masuk ke dalam sel inang. Pada 11 Februari 2020, virus ini diberi nama coronavirus sindrom pernapasan akut 2 atau SARS-CoV-2 oleh kelompok studi coronavirus atau CSG. Dan WHO menamai penyakit yang disebabkan oleh coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Mungkin untuk definisi dan etiologis demikian. Baik, izin melanjutkan. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Debosky Arsudawan dengan 3 digit NIM terakhir 109. Di sini saya akan melanjutkan prevalensi COVID-19. Dalam jurnal Lancet Infection Disease pada bulan November hingga Desember tahun 2021, ada lebih dari 260 juta kasus COVID-19 yang dikonfirmasi secara global. Studi tersebut juga memperkirakan bahwa jumlah kasus sebenarnya bisa mencapai 2,2 miliar karena banyak kasus mungkin tidak dilaporkan atau tidak terdiagnosis. Hal ini menunjukkan bahwa COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap populasi dunia. Selain itu, di Indonesia pada bulan November 2021 terdapat lebih dari 4,5 juta kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dengan lebih dari 147.000 kematian. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Rati Dewi Anggraini dengan 3 digit NIM terakhir 107. Di sini saya akan membahas mengenai patogenesis COVID-19. Virus dapat masuk melewati membran mukosa, terutama pada mukosa nasal dan laring. Kemudian virus akan masuk ke dalam paru-paru melalui traktus respiratorius. Virus akan menyerang target yang dapat mengekspresikan angiotensin converting enzim 2 atau ACE2, seperti paru-paru, jantung, sistem renal, dan traktus gastrointestinal. Pada SARS-CoV-2 memiliki protein S yang memfasilitasi masuknya sel corona ke dalam sel target. Namun ini juga bergantung pada kemampuan virus berikatan dengan ACE2. Berikut periode inkubasi untuk COVID-19 yaitu antara 3-14 hari yang ditandai dengan sedikit menurunnya kadar leukosit dan limfosit pada pasien. Tetapi pasien masih belum mengalami gejala. Selanjutnya, virus akan menyebar melalui aliran darah, terutama organ-organ yang mengekspresikan ACE2, di mana pada hari ke-4 hingga ke-7 dari gejala awal, kondisi pasien mulai memburuk dengan ditandai adanya rasa sesak. RNA virus dapat terdeteksi oleh reseptor-reseptor sistem imun seperti IgI-like receptor, NOD-like receptor, dan Toll-like receptor yang akan menstimulasi produk interferon atau IFN yang memicu munculnya efektor antivirus yaitu Reprovac, sel natural killer, dan sel CD18. Transmisi utama dari SARS-CoV-2 adalah melalui droplet. Namun, terdapat kemungkinan terjadi transmisi melalui vesel oral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke... Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Nur Cahaya Naswara dengan 3 digit NIM akhir 113. Jadi saya akan menunjukkan mengenai tanda dan gejala COVID-19. Jadi gejala umum yang dialami oleh pasien yang menderita COVID-19 yaitu adanya demam, batuk, sesak nafas, kelelahan, hilangnya indera penciuman, sakit kepala, sakit tubuh, anoreksia, dan pilek. Mungkin bisa di next. Adapun juga gejala khusus yang dialami oleh pasien COVID-19 yaitu ada yang muntah, diare, mual, ruam kulit, disfungsi pengecapan, dan mialgia. Dan juga kualitas dari gejala yang dialami oleh pasien itu akan terbagi menjadi 2, itu gejala ringan, itu akan sembuh dalam kurang lebih dari 1 minggu, dan gejala berat akan mengalami gagal nafas progresif dan akan menyebabkan seseorang mengalami kematian. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Namun sebelumnya perkenalkan kembali, saya Debosky Arsudawan dengan 3 digit NIM terakhir 109. Vaksin merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Mereka telah digunakan selama lebih dari 2 abad untuk mengendalikan dan menghilangkan penyakit menular di seluruh dunia. Menurut WHO, vaksin adalah produk yang merangsang sistem kekebalan tubuh seorang untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Melindungi orang tersebut dari penyakit tersebut, vaksin mengandung patogen yang dilemahkan atau mati atau potongan patogen yang tidak dapat menyebabkan penyakit parah, tetapi mampu memicu respon imun. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Bisa slide selanjutnya? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Mutiara Nada dengan NIM akhir 122. Jadi, vaksin COVID-19 ini terdiri dari beberapa jenis dan komponen. Yang pertama adalah virus yang diaktifasi dan dilemahkan. Jadi, vaksin ini memiliki virus yang dilemahkan dengan patogen yang sama, namun kemampuan untuk bereplikasi berkurang karena perlakuan zat kimia atau panas.
Dan contohnya adalah vaksin Sinovac. Untuk yang kedua adalah vaksin dengan persetujuan klinis atau subunit. Jadi vaksin subunit ini menghasilkan perlindungan kekebalan dengan menggunakan bagian dari virus dan biasanya kurang merangsang pembentukan antibodi dan memerlukan adjuvan. Contohnya adalah vaksin Ankara. Lalu yang terakhir adalah vaksin berbasis asam nukleat dan menggunakan faktor virus. Vaksin ini berbasis asam nukleat yang diekspresikan ke dalam sel inang menggunakan bahan genom. Sedangkan untuk vaksin vektor virus mengandung genom yang direkayasa untuk mengkode antigen dari patogen target. Vaksin vektor virus mampu bereplikasi dalam inang dan dengan tingkat replikasi rendah dapat memberikan keamanan yang lebih baik. Namun memori kekebalan tidak bertahan lama. Contohnya adalah vaksin Oxford dan Moderna. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Yogita Megaswari dengan 3 digit NIM akhir 120. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja vaksin COVID-19. Jadi vaksin COVID-19 itu bekerja dengan menimbulkan suatu respon kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Vaksin menggunakan bagian kecil atau fragmen dari virus seperti protein spike atau instruksi genetik untuk menghasilkan fragmen tersebut dalam tubuh tanpa menyebabkan suatu infeksi. Isinya terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, vaksin mRNA, Pfizer, BioNTech, dan Moderna bekerja dengan mengirimkan RNA pesan ke sel dalam tubuh manusia untuk produksi protein spike dari virus SARS-CoV-2. Setelah protein spike dihasilkan, sistem kekebalan tubuh itu bereaksi terhadap protein tersebut dan menghasilkan antibodi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Selanjutnya, yang kedua itu ada vaksin vektor atau viral Oxford, AstraZeneca, dan Johnson Johnson menggunakan virus yang dilamakan, jadi tidak bisa menyebabkan infeksi. Di mana virus tersebut mengandung instruksi genetik untuk membuat protein spike virus SARS-CoV-2 itu jika virus itu masuk ke dalam sel tubuh manusia, instruksi genetik digunakan untuk membuat protein spike untuk memicu respon kekebalan tubuh. Selanjutnya untuk vaksin inaktif Sinovac dan Barat Biotech menggunakan virus yang telah dimatikan sehingga tidak dapat menyebabkan infeksi. Lalu virus yang inaktif ini yang nantinya akan disuntikkan dalam tubuh manusia dan sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap virus tersebut dan memproduksi antibodi. Dan yang terakhir ada vaksin protein subunit Novavax, itu menggunakan protein spike dari virus SARS-CoV-2 yang dibuat dalam laboratorium. Jadi protein ini lalu disuntikkan ke dalam tubuh manusia dan muncul adanya respon kekebalan tubuh. Yang dari saya dapat dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yakub Theodorus Anggindo Junior dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberian vaksin. Jadi pemberian vaksin COVID-19 tidaklah sebuah distribusikan vaksin semata, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemberian vaksin COVID-19. Faktor dari sini sendiri saya bagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi pemberian vaksin COVID-19 adalah penerimaan vaksin di antara masyarakat. Keraguan, keengganan, maupun penolakan dalam penerimaan vaksin telah menjadi ketenangan di banyak negara termasuk Indonesia. Diperlukan sosialisasi ataupun kampanye pendidikan. Hal ini dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan tingkat penerimaan vaksin di masyarakat. Faktor lain yang berpengaruh yaitu faktor eksternal, yaitu seperti distribusi vaksin. Maraknya penyebaran berita palsu juga menjadi salah satu dan teori konspirasi yang tersebar secara luas di internet juga dapat menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi. Diperlukan upaya terkoordinasi yang dilakukan baik dari pemerintah maupun dari organisasi-organisasi kesehatan yang ada untuk memastikan akses vaksin yang merata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjutkan. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nima Delia Amanda Setiawati dengan 3 digit NIM terakhir 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi lansia dengan frailty. Pertama, lansia itu adalah kelompok masyarakat yang usianya mencapai lebih dari usia 60 tahun. Kemudian lansia ini merupakan kelompok masyarakat yang berisiko tinggi atau merupakan population at risk yang jumlahnya tentu terus meningkat setiap tahunnya karena banyaknya faktor risiko yang mempengaruhi. Adapun faktor risiko yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat lanjut usia itu adalah risiko biologi, risiko sosial dan lingkungan, dan risiko perilaku atau gaya hidup.
Sementara sindroma frailty itu adalah sindrom atau kumpulan gejala penurunan fisiologis yang berkaitan erat dengan penuaan yang ditandai dengan menurunnya kerentanan terhadap suatu penyakit. Adapun kumpulan gejala yang terjadi pada frailty ini adalah kelemahan, menurunnya kecepatan berjalan, keluhan mudah lelah, menurunnya aktivitas, dan berkurang atau menurunnya berat badan. Demikian yang bisa saya jelaskan, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunur Iza dengan tiga digit yang terakhir 096. Di sini saya akan menjelaskan risiko pemberian vaksin COVID-19 pada lansia. Baik, risiko pemberian vaksin COVID-19 yakni dibagi menjadi dua, yakni ada reaksi ringan dan reaksi berat. Reaksi ringan terbagi lagi menjadi reaksi lokal yang meliputi nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat disuntikan. Reaksi lokal lain yang berat misalnya selulitis. Lalu ada reaksi sistemik meliputi demam, nyeri otot seluruh tubuh atau mialgia, nyeri sendi atralgia, badan lemah, dan sakit kepala. Sedangkan untuk reaksi berat yakni reaksi yang biasanya tidak menimbulkan masalah jangka panjang namun dapat menimbulkan kecacatan, menimbulkan kejang, dan reaksi alergi yang timbul sebagai akibat reaksi tubuh terhadap komponen tertentu yang ada dalam vaksin. Apabila reaksi berat terjadi, maka harus segera dilaporkan karena bisa jadi terjadi alergi berat atau shock anafilaksis dan dapat mengancam jiwa dan atau dapat menjadi reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi atau Adapun hal yang dapat semakin memperparah efek samping pada lansia itu biasanya lansia mengalami kecemasan dari diri sendiri dan efek samping tersebut dapat diperparah jika lansia memiliki komorbid atau penyakit bawaan seperti hipertensi, gagal ginjal, jantung, dan diabetes mellitus. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, saya Valentina Nenwadana dengan 3 digit nomor 097. Di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif dalam pencegahan COVID-19 pada lansia. Yang pertama ada perilaku hidup sehat tambahan pada masa pandemi, di mana perilaku ini adalah seperti memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilisasi dan interaksi, dan menjauhi kerumunan saat berada di tempat yang ramai. Kemudian untuk yang kedua adalah konsumsi makanan dan minuman yang menguatkan imun tubuh. Nah, untuk makanan dan minuman ini bisa seperti jeruk, paprika, brokoli, jahe, bayam, ataupun banyak lagi. Kemudian ada juga seperti jamu Altea yang sudah pernah diberikan oleh mahasiswa KLN Undip kepada masyarakat sekitar. Kemudian diperlukan juga adanya vaksinasi yang menyesuaikan kondisi kesehatan lansia, di mana kita mengetahui ada 4 vaksin yang pada umumnya diberikan, yaitu Pfizer, Sinovac, Moderna, dan AstraZeneca, di mana vaksin ini memiliki efektivitas sendiri, di mana Pfizer ada 95%, Sinovac 78%, Moderna 94,1%, dan AstraZeneca 70,4%. Semua vaksin ini memiliki efek sampingnya tersendiri. Namun setelah dikaji ulang, dapat disimpulkan bahwa ada vaksin yang lebih aman dan tidak. Kemudian seperti vaksin Pfizer dan Moderna itu lebih aman untuk lansia, di mana vaksin Pfizer ini dan Moderna memiliki efektivitas yang tinggi, namun efek samping yang kecil. Kemudian untuk Sinovac memiliki efek samping alergi, jadi dapat diberikan kepada lansia, namun dibilang untuk tidak. Kemudian untuk AstraZeneca, efektivitasnya itu lebih lemah dan memiliki efek samping yang dapat memberikan komplikasi pada lansia. Maka diperlukan kajian ulang terhadap pemberian AstraZeneca untuk lansia. Seperti itu. Terima kasih. Baik, bagian selanjutnya, perkenalkan nama saya Naomi Manggil Jokonia dengan 3 digit 099. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pada bagian simpulan dan saran. COVID-19 merupakan wabah yang berasal dari virus SARS-CoV-2 yang penularannya sebagian besar melalui individu ke individu. Lansia merupakan kelompok orang tua yang rentan mengalami gejala yang lebih berat jika terinfeksi COVID-19, maka mereka perlu mempersiapkan pertahanan yang lebih kuat pada kondisi kesehatan yang optimal. Vaksin adalah cara paling efektif dan ekonomis dalam pencegahan penyakit menular. Vaksinasi COVID-19 sangat penting bagi lansia karena kelompok usia lanjut lebih rentan terhadap infeksi virus corona. Namun, dikarenakan adanya proses degenerasi pada lansia yang membuat lansia lebih sulit untuk melawan infeksi, termasuk COVID-19, lansia rentan terhadap resiko dan efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin. Alternatif yang dapat diberikan untuk lansia yang tidak dapat diberikan vaksin COVID-19 berupa perilaku kehidupan yang berbeda untuk lansia, seperti memakai masker dengan benar, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjauhi kerumunan. Untuk bagian saran, pembelajaran mengenai risiko pemberian vaksin COVID-19 terhadap lansia merupakan pembelajaran yang wajib dikuasai oleh mahasiswa kedokteran. Studi proyek ini bertujuan untuk mengetahui risiko pemberian vaksin COVID-19 terhadap lansia. Vaksin adalah cara paling efektif dalam mencegah penyakit menular. Oleh karena itu, vaksinasi COVID-19 sangat penting bagi lansia. Namun perlu diperhatikan bahwa lansia rentan mengalami risiko terhadap vaksin, sehingga bagi lansia yang tidak dapat diberikan vaksin COVID-19 dapat dicegah melalui perilaku kehidupan yang berbeda seperti menggunakan masker, mencuci tangan,
serta menjauhi kerumunan. Penulis berharap agar studi project ini bisa menjadi salah satu sumber pembelajaran yang bisa digunakan oleh mahasiswa kedokteran. Terima kasih. Baik, berikut referensi yang kami gunakan dalam penyusunan studi project ini. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Om Santi Om.